Di sini untuk pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular, kami memiliki beberapa alat dan bahan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Ini harus dipastikan apakah alatnya berfungsi dengan baik, baterainya tidak boleh lowbat. Kemudian sesuai mindset yang digunakan untuk pasien, apakah anak-anak atau dewasa. Kemudian di sini alat dan bahan untuk pemeriksaan darah. Ada handscoon, sarung tangan, atau ada lancet di sini untuk jarum. Ini untuk pena, aplikator untuk jarumnya. Kemudian ada alkohol swab. Dan di sini ada beberapa alat dan juga bahan untuk pemeriksaan darah. Jadi tergantung dari yang ingin diperiksa. Seperti ini untuk kolesterol, asam urat, dan juga pemeriksaan gula darah. Nah, di sini terdapat beberapa alat yang berbeda, jadi harus sesuai dengan alat dan strip yang digunakan. Seperti alat ini untuk pemeriksaan kolesterol, ini asam urat, dan ini untuk gula darah. Sebelum pemeriksaan harus dikasih masuk kode alat terlebih dahulu. Seperti ini ada kode 128, jadi harus diinput 128 ke alatnya. Dan setiap botol memiliki kode tersendiri sehingga harus diperhatikan setiap kali membeli alat baru harus mengganti kode yang diinput. Nah, baik, setelah ini akan ada ilustrasi bagaimana pemeriksaan yang benar. Baik, untuk pemeriksaan tekanan darah sendiri, di sini kita menggunakan alat yang otomatis yang sudah dijelaskan seperti tadi. Untuk lengan baju pasien seharusnya itu digulung, tapi jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu tebal seperti jaket. Jika pakai jaket harus digulung supaya tidak mengganggu hasil. Setelah itu harus memperhatikan posisi pasien duduk itu harus tegak, santai, dan tidak boleh berbicara agar hasilnya maksimal. Dan sebelum diperiksa sebelumnya, pasien juga tidak dalam keadaan sedang setelah berjalan atau sedang dalam keadaan capek. Jadi diperiksa dalam keadaan santai. Setelah itu ditekan alat pada bagian tensimeternya untuk memulai mengukur tekanan darah. Baik, setelah dilakukan pengukuran akan muncul angka pada layar tensimeter, yaitu didapatkan hasil untuk baris pertama yaitu tekanan sistol 122 dan yang baris kedua adalah tekanan diastol 76. Jadi tekanan darah pasien yang didapatkan adalah 122/76 mm Hg. Baik, dilanjutkan dengan pemeriksaan darah. Di sini kita memeriksa kolesterol. Pertama-tama memasukkan strip ke dalam alat yang telah ditentukan, harus sesuai dengan alat dan juga strip yang digunakan. Setelah tercantum nomor kode yang benar, diusap tangan atau jari pasien. Jari yang diperiksa adalah jari telunjuk, tengah, atau manis. Setelah diusap dengan alkohol swab, kemudian diperiksa dengan menggunakan pena yang telah sebelumnya dimasukkan jarum lancet. Setelah itu diperas dengan darah secukupnya yang diperlukan untuk strip. Setelah itu sampel darah dimasukkan ke dalam strip sampai berbunyi yang menandakan darah yang dibutuhkan itu sudah cukup. Setelah itu kita tinggal menunggu hasil yang akan muncul di layar. Baiklah, di sini didapatkan hasil kolesterol 189 di mana masih dalam batas normal untuk kadar kolesterol normal yaitu di bawah dengan 200. Setelah itu, semua alat dan bahan yang telah dipakai akan dibuang ke safety box untuk keamanan dan juga untuk kebersihan. Terima kasih.